Mari Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Pak, karena kawan-kawan itu mayoritas di luar Jawa, bagaimana caranya bikin katalis booster dan apa bahannya dan berapa lama waktunya? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara mengolah rumen yang benar dan bermanfaat? Yang ketiga, saya pelihara ayam Pak. Alhamdulillah kalau kena penyakit tetelo sama pilek itu jarang. Cuman ada sebagian itu yang penyakit kurus Pak. Jadi kawan-kawannya itu pada gemuk semua. Kadang-kadang ada 40 itu yang kurus cuman 1 sampai 2 gitu Pak. Ya cuman itu pertanyaannya. Yang saya minta solusi dari Pak Bayu. Makanannya apa Pak ayamnya Pak? Kandangnya bambu Pak. Enggak makanannya. Makanannya fermentasi daun-daunan sama ya jagung sama pekatul gitu. Enggak ada sampah? Enggak ada Pak. Baik. Ya itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, kalau seandainya punya ayam yang lain gemuk, ada 1 atau 2 kurus, Bapak besok tolong dipotong ayamnya. Loh iya, daripada menjengkelkan. Enggak. Bapak nanti lihat, serius ya. Bapak nanti lihat, potong, belah, cari diempelah. Tahu empelah apa? Pasti kalau tidak ada plastik, ada karet, kalau besi, atau besi itu paku gitu Pak ya. Sudah, pasti 3 ini ada di situ. Percayalah. Kalau ndak ketemu paku, ketemu karet, kalau ndak gitu plastik. Sudah, itu pasti. Karena apa? Kalau seandainya diagnosa saya cacingan, berarti semua kena cacing. Tetapi kalau cuma 1 atau 2, berarti ayam dulu itu pertama itu gemuk, sehat, nakal. Sembarang dimakan. Nah, paling seneng ayam Bapak Ibu kalau dikasih karet gelang. Pernah tahu karet gelang kan? Percayalah kalau sudah diempelah dia mandek, gumpal di situ, terus membuat ayam itu kering, nyilet. Itu seperti itu. Kelemahan dari limbah rumah tangga itu cuma di situ Bapak Ibu. Besok kalau Bapak Ibu kasih pakan limbah rumah tangga, ada plastik kresek itu paling seneng ayam makan itu, apalagi kresek yang warna merah. Itu. Terus paku, jarum, nah itu enggak tahu nemu di mana dia itu. Terus serius. Saya ini kan ketika buat gitu itu seringkali penelitian Bapak Ibu. Dan penyebab yang kurus itu. Kalau yang lain gemuk cuma 1, 2, daripada menjengkelkan Bapak potong. Karena kelihatan kan. Orang Indonesia itu begini loh Bapak Ibu. Bukan di Indonesia, banyak orang. Seandainya saya punya tembok warna putih, ada titik hitam 1 saja, yang Bapak Ibu lihat yang mana? Kan cuma sedikit. Sampai tidak bisa tidur kan. Kita itu selalu lihat kurang kita. Saya ulangi ya, ini cuci otaknya hebat. Kita itu selalu sering melihat kekurangan kita. Wong ini loh cuma 1 titik. Memang tidak mudah Bapak Ibu membuat konsep kayak gini itu tidak mudah. Saya kasih testimoni. Bapak Ibu lihat cat di ruangan ini belang-belang tidak? Kalau Bapak Ibu normal gitu, kepengen menyelesaikan enggak? Betul kan? Nah, ketika saya, karena ini yang ngecat anak-anak muda, anak-anak kecil, anak-anak pondok Bapak Ibu, saya biarkan. Ketika orang lain lihat itu belang-belang, biarkan.
Toh nanti kalaupun bagus loh besok-besok juga belang-belang. Percaya atau tidak? Anggap aja ini sudah bangunan kuno yang sudah belang-belang. Terus yang kedua, tolong jangan mengejar kesempurnaan. Kesempurnaan itu hak Allah sendiri. Kejarlah apa adanya. Siaplah apa adanya. Supaya Bapak Ibu bisa tidur tenang. Paham maksud saya? Yang atas dulu itu belang-belang semua, Pak. Saya bilang ke mereka, tenang saja. Akhirnya pas saya kemarin ke Jawa Timur, saya bawa tukang lukis saya. Tolong selesaikan yang belang-belang. Malah dibuat lebih kacau. Coba bayangkan, ini belang-belang semua enggak ini? Betul enggak? Apa bedanya? Kenapa belang-belangnya tukang lukis itu bagus, belang-belangnya anak-anak muda yang ngecat itu jelek? Paham maksud saya? Ini cuman digosok-gosok gitu jelek atau bagus Bapak Ibu? Padahal kan belang-belang itu. Apanya? Loh, kalak kayu. Padahal bukan. Ini catnya sama, cuman di motif gitu aja. Beda tangan, cuman gitu aja loh. Itu dibohongi aja mata kita. Nah, terus yang kedua satu, minta tolong di pertanian, peternakan, perikanan. Ketika Bapak Ibu besok beternak, tolong satu yang saya ingatkan. Jangan lihat kekurangan Bapak Ibu. Lihat hasilnya. Saya kasih tahu Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah dengar cerita saya yang punya kambing hampir 400 terus mati? Pernah? Saya mulai dari 3. 1 tahun lebih sedikit jadi 300 sampai 400-an. Mati tinggal 3. Saya marah kan? Betul atau tidak? Kenapa saya marah? Kenapa mati? Tahu beban mental saya terbesar apa Bapak Ibu? Saya ini sudah ngajari petani itu ratusan, ribuan orang sudah. Bukan ratusan ribu, ratusan sampai ribuan orang. Terus kambing saya mati. Siapa yang saya salahkan? Saya nyalakan diri sendiri, mau nyalakan Gusti Allah tidak berani Bapak Ibu. Paham maksud saya? Karena saya mau nyalakan Gusti Allah tidak berani, saya cuman bisa berdoa itu cuman bisa nangis. Mau ngomong itu kan tidak berani, akhirnya cuma bisa keluar air mata kan, ngempet, gregetan Bapak Ibu, betul enggak kira-kira? Marah. Kenapa bisa seperti itu? Semua orang lihat kan jeleknya. Jeleknya apa? Mati. Istri saya setiap hari yang diomongkan satu, saya tidak boleh ngomong integrated farming. Dia sangat kepahitan dengan integrated farming. Loh, bukan bosan Mbak, pasti gagal. Berbulan-bulan tidak disapa. Udah serius. Angger ingat wajah saya itu ingat integrated farming dia. Karena setiap pagi, siang, sore, malam bertahun-tahun yang saya ngomongkan integrated farming. Kambing itu saya bangun Bapak Ibu, saya sambil ngajar kelompok tani di Mojokerto 360 desa. Setiap hari saya ngajar dari desa ke desa. Ngomongnya integrated farming. Begitu selesai 360-an desa, kambing saya mati. Ngersolo enggak kira-kira? Waduh, hati saya hancur Bapak Ibu. Lutut saya lemes. Semangat saya hilang. Bukan meratapi Pak. Bagaimana masih kuat bisa bangkit bangun pertanian. Karena itu kalau saya ngomong betul-betul impossible sampai keluar kata-kata melewati jalan Shirathul Mustaqim. Karena tidak mungkin. Loh, sengsara loh Bapak Ibu, dari 3 ke 300 lebih itu Bapak Ibu. Saya gemukkan 2-3 bulan sambil jadi pedagang.
Terus tukar beli yang goal saya banyak. Tahu enggak yang ditegur Gusti Allah apa? Satu, kesombongan. Hari itu saya tobat. Saya katakan tidak ada orang pintar di dunia. Saya ulangi ya, tidak ada orang pintar di dunia. Bapak Ibu merasa pintar, percayalah, selesai. Tidak ada orang hebat di dunia. Mau sombong kayak Fir'aun. Udah serius Bapak Ibu. Dari sana saya sudah tobat. Akhirnya satu, saya kepengen putus asa loh. Kepengen gak ngomong lagi pertanian loh. Coba kira-kira kalau Bapak Ibu jadi saya waktu itu, sudah bangun seperti itu, ngajari kambing, teorinya kambing 1 6 tahun jadi miliarder, kambingnya sendiri mati dalam 2 minggu, hilang 300 ekor. Berani ngajar ngomong lagi tentang kambing? Bukan malu, takut. Saya tidak kuat untuk berdiri. Bangun tidur tengah malam, teringat duduk samping tempat tidur, nangis. Kenapa nangis? Saya protes ke Gusti Allah. Salah saya di mana? Saya ngajari orang satu kabupaten tidak dibayar loh Bapak Ibu, uang sendiri loh. Yang kedua, saya bangun peternakan itu untuk ngajari orang loh. Yang ketiga, saya ini tidak mabuk, tidak minum, tidak main, tidak macam-macam loh. Saya hidup saya lempeng lurus loh. Seandainya saya dapat rezeki, saya bisa mempekerjakan banyak orang dan nolong banyak orang loh. Pertanyaannya satu, salahnya di mana? Dan kalau ingat gitu, saya mau nyalakan Gusti Allah kan tidak berani Bapak Ibu. Cuman bisanya apa? Nangis. Kadang-kadang sudah mulai hari itu saya tidak ada doa yang terucap. Doa saya cuma nangis. Karena saya yakin Gusti Allah itu tahu hati kita, setuju atau tidak. Tapi gara-gara kejadian itu saya sadar. Ya waktu itu salah saya satu. Saya ambisi ngejar uang 12,5 miliar. Teman saya ngajari saya, Pak enggak usah stres. Kalau belum punya uang 12 miliar, targetnya harus tahun 2012 selesai, tambah aja 1 tahun lagi. 2014. Enggak selesai lagi, tambah lagi 1 tahun lagi. Serius enggak? Itu bahagia kan kata-katanya. Saya deadline Bapak Ibu, tahun 2012, training center saya harus berdiri. Kejadian itu tahun 2010. Bapak Ibu percaya enggak? Gara-gara kejadian itu, suatu malam. Jadi tolong ya, ketika doa yang khusyuk. Doa yang khusyuk itu doa tanpa keinginan. Akhirnya malam itu, saya merasa ada bisikan dalam hati saya berkata begini. Apakah kalau kamu punya uang 12,5 miliar, visimu tercapai bangun pertanian Indonesia? Langsung waktu itu saya punya semangat, langsung katakan tidak. Kenapa? Saya sudah habisan miliaran dan tidak bangun apa-apa. Lebih parah negara kan? Habiskan triliunan juga tidak bangun apa-apa kan di pertanian kan? Betul atau tidak kira-kira? Petaninya tambah hebat atau tambah tidak hebat? Tambah mau jadi petani atau tidak jadi petani? Tanahnya tambah subur atau tambah rusak? Akhirnya saya menghibur diri itu, walah negara saja juga gagal, saya juga boleh gagal, gitu loh bahasa saya. Tetapi satu, ketika saya merasa hati saya dikatakan, kalau kamu punya uang 12,5 miliar, apakah visimu tercapai? Saya katakan tidak. Baru hari itu kayak serut gitu Bapak Ibu. Ada kata-kata keluar dalam hati saya berani langsung ngomong gini. Jika Gusti Allah mau pakai saya mulai hari ini tidak berdoa minta keberhasilan. Saya tidak minta rezeki yang banyak. Saya cuma minta satu saja. Tolong pegang tangan saya. Kalau kita gagal sama-sama.
Kalau berhasil berarti bukan saya, tapi Gusti Allah yang megang tangan saya. Tapi percaya enggak percaya? Mulai hari itu sampai hari ini Bapak Ibu, saya tidak pernah gagal. Segagal-gagalnya saya, serugi-ruginya saya, diganti oleh Gusti Allah menjadi kemuliaan yang luar biasa. Tahu contoh sapi kemarin itu gagal atau berhasil? Gagal kan? Tetapi kalau saya dalam kegagalan itu mentok sampai titik darah terakhir. Saya pelihara sapi 7 Bapak Ibu 3 tahun, rugi paling banyak 300 juta. Fair. Tetapi karena saya nekat taatnya, ngerti nekat taatnya. Oh, jadi orang pintar atau orang bodoh? Sudah tahu rugi dijalani terus dan taat, itu bodoh atau pintar? Bodoh menurut dunia, betul atau tidak? Saya pilih jalan yang paling bodoh. Setiap hari dimarahi orang tua sampai tidak berani angkat telepon dari orang tua Bapak Ibu. Tidak berani ngelawan soalnya, betul atau tidak? Sudah parah atau tidak? Parah. Tetapi gara-gara saya taat sampai 3 tahun, dan akhirnya mungkin sama Gusti Allah dikasihani saya. Lo minta maaf loh Bapak Ibu. Pupuk itu ngeri. Testimoninya orang itu ngeri. Naiknya disemprot pupuk itu 1 hektar cuma butuh 2 liter. Apa namanya serangga lewat aja lo mati. Yang nyemprot itu loh 3 hari tidak berani campur istri karena bau. Harus pakai jas hujan. Terus yang berikutnya bobot, sama-sama 1 karung, bobotnya selisih 20 kilo. Ngeri atau tidak? Ngeri. Saya yang buat loh tidak berani komentar. Itu apakah karena kehebatan saya? Bukan. Karena saya cuma dikasihani Gusti Allah. Rugi atau untung Bapak Ibu selama 3 tahun ini? Rugi kan? Padahal ketika selesai 3 tahun lebih sedikit dikembalikan 2,5 M. Sapi 7 berubah langsung jadi 400 ekor. Fair. Saya langsung setelah dapat uang itu saya beli sapi 500 ya aslinya. Dari salah satu 9 naga di Indonesia yang frustasi pelihara sapi. Kandangnya semua saya borong. Setelah saya beli 500 ekor, sapi itu kosnya mahal Bapak Ibu. Biaya ngekos, tahu ngekos enggak? Sapi ini enggak bisa saya bawa ke Jawa Timur. Karena ada peraturan di Jawa Timur, sapi dari luar enggak boleh masuk Jawa Timur. Peraturan itu dibuat kapan? Pada waktu kambing saya mati. Itu ternyata bukan saya saja, seluruh Jawa Timur kena wabah. Sehingga Pak Gubernur buatkan peraturan sapi luar dilarang masuk Jawa Timur tahun 2010. Gara-gara peraturan itu belum dicabut Bapak Ibu, 2017 saya beli sapi, saya minta maaf. Sapi saya juga tidak bisa masuk. Akhirnya data saya beli kandang sapi di daerah Tegal. Data. Itu kandang sapi termahal 2,5 miliar Bapak Ibu saya beli kandang sapi itu. Gara-gara apa? Kalau sapi saya kos di Jakarta ngeri. Tapi rezeki lagi. Saya di kos di Jakarta, kos di pabrik bakso. Akhirnya saya bisa produksi bakso. Terpaksa membuat pabrik bakso. Dari sana itu ternyata kalau kita lihat-lihat caranya Gusti Allah itu tidak enak. Tidak enak bagi apa? Bagi daging kita, bagi pikiran kita. Tetapi kalau nurut bodoh, tahu nurut bodoh enggak Bapak Ibu? Nurut bodoh itu nurut yang tidak usah ngelawan. Wis bodoh lah, sakarep-karepe lah. Pokoknya yang penting kita jalan saja. Dan percayalah digantikannya.
Akhirnya saya dikasih bonus sama Gusti Allah. Bangun training center, Bapak Ibu, modal saya cuma 5 juta. 5 juta. Saya panggil tukang 2010. Saya bilang ke mereka, kalau uang saya habis, kita berhenti. Berarti pekerjaan saya selesai. Tetapi kalau uang saya masih ada, kita membangun. Percayalah Bapak Ibu, saya membangun dari 2010 hingga hari ini belum selesai. Banyak atau sedikit kira-kira? Berapa tahun? 15 tahun. Berarti Bapak Ibu bisa tahu berapa training center yang saya bangun. Karena setiap tahun saya bangun 1 training center. Itu tersebar di seluruh Indonesia. Uangnya dari mana? Dari 5 juta tadi awalnya. Jadi kalau saya ketika mengatakan kepada orang, pekerjaanmu apa? Menghabiskan uang yang tidak pernah habis. Itu beneran Bapak Ibu. Itu sudah saya lakukan mulai tahun 2010. Saya bangun gini, ini maksimum ini paling lama nanti saya di sini, ini 3 tahun. Setelah 3 tahun saya pindah lagi, bangun lagi di tempat baru lagi, bangun lagi di tempat baru lagi. Dan rugi atau untung? Setelah selesai saya tinggal Bapak Ibu. Dan saya tidak pernah mengambil lagi dari sana. Nah, karena itu saya bersyukur sekali. Saya berharap Bapak Ibu yang sudah ikut pelatihan miliki jiwa ini. Milikilah sebagai hamba-hambanya Allah. Setuju atau tidak? Bapak untuk membuat katalis booster kemarin itu banyak Pak. Bapak mau buat sungguhan? Kemarin sudah. Saya ulangi sedikit. Ya enggak apa-apa, saya taruh aja di sini. 30 tanaman herbal, 30 sayur, 30 buah. Sudah ini saja Bapak simpen 3 sudah. Nanti sudah jadi Pak. 3 tahun itu Bapak Ibu cepat atau lama? Cepat kalau lupa. Loh, gini loh. Bapak Ibu 3 tahun itu sebentar. Buat lupakan, buat lupakan, buat lupakan. Jangan mengada-ada. Jadi konsepnya kayak kemarin saya bilang, kalau pas harga murah berarti kesempatan untuk menabung. Kalau pas harga mahal jangan diurus, berarti suruh kerjaan yang lain. Paham maksud saya? Jangan lihat kekurangan, jangan lihat egois. Belajar dari bodoh. Sudahlah, istighfar setiap saat. Sudahlah, istighfarlah setiap saat. Biar diarahkan. Dan terus kedua, jangan pernah menyalahkan diri sendiri. Kalau sudah berserah, jangan nyalahkan diri sendiri. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu adalah terbaik. Kita harus belajar apapun yang terjadi di dalam hidup kita adalah yang terbaik. Terbaik menurut siapa? Gusti Allah, menurut Tuhan. Lupa itu tidak baik bagi saya. Kita hanya lihat now dan kemarin. Kita hanya lihat sekarang dan kemarin. Kita tidak lihat selangkah di depan. Budaya nabung ini Bapak Ibu gara-gara terpaksa. Terpaksa itu apa? Kalau nabung, gini loh Pak. Ketemu tanaman obat simpan, ketemu tanaman obat simpan. Jangan niat beli. Kalau niat beli ini uangnya banyak. Paham maksud saya? 3 tahun itu sebentar, nanti lupa. Sekarang saya tunjukkan Bapak Ibu. Kenapa saya bisa tahan buat 3 tahun? Bukan niat 3 tahun, karena lupa pernah buat. Kok tertawa sih? Saya lagi bangun di sini, betul ya? Bangun di sini nih belum jadi, sudah bertandon-tandon Bapak Ibu. Karena hobi saya pemulung itu tidak bisa hilang. Paham maksud saya ya?
Bapak Ibu tahu enggak samping ini sampah semua, betul atau tidak? Kayu satu batang pun saya pertanggungjawabkan. Kayu yang di sini yang saya potong itu saya simpen semua. Sampah semua saya simpen. Saya bilang ke semua, jangan pernah bakar segala sesuatu kalau tidak berguna. Kalau ada orang bakar rumput pasti saya marahi. Rumput aja loh saya simpen. Sebentar saya tanya, nyimpennya ini niat atau enggak? Niat nyimpen, terus lupa kan? Numpuk terus gitu. Nah, ketika kita pindah, pikiran kita di mana? Di sini atau dipindah di tempat baru? Nanti ketika butuh di sana, ting gitu loh Bapak Ibu. Oh di sana ada gitu. Bapak Ibu tahu enggak saya buat katalis booster itu lupa. Gara-gara ada satu peserta pelatihan, dia enggak mau pulang kalau enggak bawa katalis booster. Padahal gudang mana aja saya lupa. Saya bilang ke beliau, Pak tunggu dulu ya, saya cari dulu tempatnya di mana, saya lupa. Karena produk ini saya buat tahun 2013. Saya perbarui tahun 2020. Cuman letaknya di mana? Akhirnya saya buka database, laporan anak-anak semua saya minta laporan, akhirnya ketemu. Oh ternyata di Wonogiri gitu. Lah padahal Wonogiri loh saya lupa kalau punya gudang di sana. Bayangkan bukan produknya loh, gudangnya aja saya lupa. Karena 5 tahun ternyata tidak saya datangi. Nah dari sana akhirnya muncul, Pak tolong jangan pikirkan ketika buat, oke Pak ya. Pikirkan pembuat penghasilan harian 1.500 dan sebagainya. Nanti tahu-tahu oh, ini sudah berapa tahun ya gitu. Nanti tahu-tahu akan ingat sendiri. Jadi Bapak Ibu arahkan pikiran kita ke yang hari ini kita kerjakan. Yang sudah selesai lupakan. Nanti kalau pas butuh diingatkan. Ya Pak ya. Nah terus yang kedua, kalau ini untuk manusia, ini pakai tempat khusus Bapak Ibu. Tetapi kalau ini untuk binatang, bakterinya ambilkan dari rumen sapi. Sudah. Bakteri pengurainya ambil rumen sapi. Nah Bapak kan tanya rumen. Rumen terefektif dibuat apa? Rumen ditambah air kelapa. Rumennya berapa persen? 20-80. Air kelapa 8 liter, rumennya 2 kilo Pak. Gitu. Nah ini caranya. Nanti jadinya apa? Nutrisi rumen. Dosisnya berapa? 50 mili per 1 tangki 15 liter. Kalau banyak-banyak apa yang terjadi? Kopong. Begitu ya Pak ya. Oke, mari depan tadi Mas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Wantoko dari Jombang. Jombang ya? Iya, siap. Jombang ndi Mas? Jombang Megalo, Pak. Oh Megalo, iya. Tonggoku dewe toh. Siap. Ini dari polisi ya? Bukan toh? Bukan. Oh iya, saya pikir kok siap kayak polisi. Jadi saya sebelumnya di karyawan perusahaan di Ngoro Industri. Ngoro Industri iya, Mojokerto. Sudah 13 tahun. Baik. Jadi saya dapat kuota ini, jadi saya memutuskan untuk resign. Wah. Dan saya pertama mau di pertanian. Megalo nanti. Iya. Siap. Ya. Terus saya punya tanah enggak luas sih, cuma 400 meter sih. Izin petunjuk. Terus yang kedua yang saya mau tanyakan, efek dari rebusan cengkir. Mohon maaf untuk baik. Ibu saya kan sakit katanya sakit apa dulu? Sakit ya gula darah. Diabetes. Ya, siapa yang ngasih resep rebusan cengkir? Katanya ya nggak tahu Pak. Ya enggak apa-apa. Oke. Cuma itu saja. Terima kasih. Ini yang buat saya terbeban Bapak Ibu. Saya kemarin ada, kalau Bapak Ibu kemarin praktek di Telemoyo enggak? Ada anak yang enggak bisa dengar enggak? Ada salah satu staf saya yang enggak bisa dengar kalau dijak ngomong.
Ada enggak? Coba bayangkan Bapak, itu jadi beban saya. Anak tuli, bukan tuli, dia bisa dengar harus dengan jarak 10 cm. Jual sepeda motor Bapak Ibu, ikut pelatihan herbal. Kita teriak-teriak ya enggak, gini aja Bapak Ibu. Saya sampai aduh ini anak jadi beban. Tahu beban saya apa? Kerjaannya dia di pondok, jadi buruh pikul. Saya salutnya sama dia satu. Jadi dia diburu pikul di pasar. Saya minta maaf, tidak pernah dikasih uang. Dia cuma minta bawa sayurnya dikasihkan ke pondok yang dia bantu. Coba bayangkan, ketika dia maju ke depan perkenalan begini, Bapak Ibu, saya kan duduk di luar. Saya langsung sampai berdiri. Saya ini orang tuli. Saya kepingin bangun orang-orang yang berkebutuhan khusus untuk bisa membangun Indonesia. Gemeter saya Bapak Ibu. Bayangkan ya, orang tuli ikut pelatihan sampai jual sepeda motor. Pertanyaannya satu, kalau kita ngajar itu ngerti atau enggak kira-kira Bapak Ibu? Nah, apa gunanya ikut pelatihan itu? Dari sana saya bersyukur akhirnya ya gara-gara saya beban ya. Jual sepeda motor ikut pelatihan. Sudah kamu ikut saya sudah. Nanti sampai bisa beli sepeda motor pulang. Kan sudah selesai hutang saya. Ikut pelatihan yang herbal biaya 3 juta. Akhirnya setelah dia dapat tak suruh pulang. Balik lagi. Kenapa? Lebih enak di sini ya sudah. Padahal saya dulu tujuan saya kan sudah selesai hutang saya. Nah, kayak Bapak gini ini kan jadi beban saya ini, pensiun gara-gara ikut pelatihan gini ini. Oh sudah lama ya, bukan karena saya ya. Alhamdulillah, tanggung jawab bukan di saya berarti. Goalnya gini, punya tanah 400 meter. Tolong dijadikan pengganti gaji kemarin. Boleh minta maaf, gaji berapa Pak terakhir? 6 juta. Wah ini sulit lagi, ini 400 meter suruh cari 6 juta. Bapak Ibu percayalah, Bapak Ibu kan senang jadi peserta pelatihan, betul kan? Tahu beban yang tidak enak bagi saya. Saya punya tanggung jawab. Bapak Ibu karena sudah bayar, sudah jauh-jauh berkorban. Beban saya adalah membantu bagaimana Bapak Ibu harus berhasil. Dan itu menjadi tanggung jawab moral saya. Karena itu pekerjaan saya ya hanya doakan semua peserta pelatihan bisa berhasil. Kalau sudah berhasil kan Bapak Ibu tidak nyalahkan saya. Cuman itu yang bisa saya lakukan. Kenapa saya harus memberikan semua yang terbaik? Karena Bapak Ibu ini di hadapan saya. Ini utusan-utusannya Allah. Saya bertanggung jawab mutlak kepada Bapak Ibu sama dengan juga kepada Allah. Jadi saya minta tolong. Kayak gini ini PR yang sulit ini. Tanah 400 meter suruh cari 6 juta per bulan ini. Ayo kita cari sama-sama. Megaloh Pak ya. Megaloh sana itu ada pengusaha puyuh Pak. Ada peternak puyuh, penetasan sambil jual kandang. Ya dekat-dekat Megaloh situ. Di Jombang. Masuknya itu lewat apa hotel yang dari terminal itu apa namanya sana itu? Bukan. Hotel apa itu? Ada hotel baru itu loh Pak. Nanti belok kiri. Terus nanti kalau ke sini lagi, jadi dia dari Megaloh kurang lebih sekitar 2-6 kilo lah. Nanti saya minta tolong satu. Saya dulu pernah Bapak Ibu, ini caranya cari uang yang cepat ya. Tidak semua. Adalah dari puyuh. Karena apa puyuh itu? Puyuh itu dari telur menjadi telur. Itu cuma butuh waktu 63 hari. Saya pernah pelihara puyuh 300 ekor.
300 ekor itu Bapak Ibu banyak atau sedikit? 300 ekor telurnya 0,8, sekitar 240 telur per hari. Dari 240 telur per hari, saya tetaskan itu 25 telur. Supaya apa? Ini masih nutup untuk operasional. Paham maksud saya ya? Yang 25 saya tetaskan tiap hari. Jadi setiap 1 atau 5 hari dapat 100 saya tetaskan, dapat 100 saya tetaskan, dapat 100 saya tetaskan. Sehingga Bapak Ibu, dari 1 bulan sampai 12 bulan puyuh saya berubah. Dari 300 ekor, minta maaf ya, menjadi 20.000 ekor. Dari penghasilan 750 menjadi 20 juta. Mas, saya sarankan jadi orang bodoh ya, datang ke sana, Pak saya mau belajar puyuh. Beli aja, kalau punya uang enggak beli 300. Ya, beli 300 ekor seperti sare. Kandangnya tolong buat sendiri. Seefektif mungkin. Jangan sampai langsung 20.000 ya. Jangan. Kan gajinya cuma 6 juta kan? Berarti berapa? 6 per 1000 ekor dapat 1 juta puyuh itu Bapak Ibu. 6.000 ekor. Berarti berapa lama kira-kira? Ya anggap aja 6 sampai 7 bulan. Nah terus yang kedua, kandang puyuh seandainya saya target punya 6.000 ekor. 1 pen lebar 40 kali 60, ini isinya 25 ekor. Seandainya satu tingkat itu tingkatnya 4, berarti satu tingkat berapa isinya? Supaya bisa jadi 6.000 butuh berapa kandang? Berapa tingkat? 60 kandang. Kalau panjangnya ini 60 kali 60 ketemu berapa meter? 36 meter. 36 meter masa buat kandang panjang? Kan tidak pantas toh? Dibagi 2. Berarti kandangnya model begini. Betul enggak? Betul ya? Ini 60, ini 40, ini 40. Berarti cuma butuh berapa? 18 meter. Masa cuma berdiri sendiri buat 2 gini. Betul ya? Jadinya tinggal berapa? 9 meter. Ayo kita hitung. 40 tambah 40 tambah 1 meter tambah 40 tambah 40 tambah 1 meter 1 meter. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti tanah yang dipakai untuk kandang ukuran berapa? 5 kali 9. Taruh di sini. Sama gudangnya 10 kali 9. Betul ya? Yang gudangnya 5 kali 9, kandangnya 5 kali 9, gudangnya 5 kali 9. Ini tempat tamu semua nongkrong di sini. Terus yang di belakangnya ini untuk apa berarti? Jangan dulu. Puyuh tidak mungkin mandiri. Kotoran puyuhnya di sini Pak, tolong dibuat cacing. Makanan cacing terhebat namanya kotoran puyuh. Cacingnya berapa meter? 5 meter. Ini 40 tambah 40 berapa? 80 kali 2 berapa? Kali 9. Anggap aja 2 kali 9. Terus yang berikutnya, karena puyuh nanti butuh asola untuk pakan, kan sama dengan ayam bertelur nih. Setelah cacing dikasih kola.
Pakannya puyuh berapa banyak? Puyuh itu makan sehari 60 gram kalau full feed, full konsentrat. Tetapi kalau dia makan campur basah berarti 100 gram. 100 gram 50 gram dari azolla. 50 gram kali 6.000 ketemu berapa per hari? 30 kilo. 30 kilo kali 1 bulan ketemu berapa? 1 ton. Sekarang kita hitung. Setiap hari saya butuh 30 kilo kali 8. Ketemu berapa luasnya? Tolong Pak. Sisa tanahnya 240 kasih azolla. Nah, orang Jombang itu banyak kreatif Bapak Ibu. Saya kasih tumpangannya. Lobster bisa jual enggak kira-kira lobster hias? Bisa ya? Jangan malu ya. Siap merintis dari bawah, siap dipermalukan, tapi tidak bikin malu. Tolong kasih induk-induk lobster air tawar. Induk lobster air tawar Bapak Ibu, karena kolam azolla cuma 20-25 cm, bawahnya kasih lobster. Makanan lobster paling gampang singkong. Nah, terus sudah panennya panen azolla, bonusnya bonus lobster. Nah, Bapak Ibu kan tidak pernah saya hitungkan cacing kan? Sekarang saya hitungkan cacing. Setiap hari pakannya puyuh tadi berapa akhirnya? 100 gram kali 6.000 berarti 60 kilo. 60 kilo kali 1 bulan ketemu berapa? Sudah ada setiap hari 60 kilo. Cacing kita berarti ada 60 kilo. Kalau pakan full Bapak Ibu 1 bulan dia sudah jadi 2. Berarti setiap bulan panen berapa kilo? 60 kilo. Kenapa kok 60 kilo? Cacing itu makannya 100% dirinya. Kalau 60 kilo, fair Bapak Ibu ya. 1 kilo yang besar itu harganya 70.000. Kalau 6 kali 7 berapa? 42 ya. Sudah. Mas, gajimu turun dulu ya. Jualan cacing saja 42. 4,2 juta. Sudah. Yang tidak modal dulu kan. Puyuhnya untuk investasi. Nanti saya sarankan cari ke Mekah itu ya, ke daerah tadi ya. Lihat aja di Google jual bibit puyuh. Datangi dia, itu langganan saya dulu. Dia ngerintis, saya juga dulu masih ngerintis. Nanti kan belum bisa jual telur, titip dulu. Oke ya. Belajar buat induk. Induk puyuh itu gini Bapak Ibu. Nah, saya jelaskan lah ya. Gini. Ketika tadi 25, betul ya? Kalau 1 bulan ketemu berapa? 750 netes 600. Dari 600, 300 ini jantan, 300 betina. Tapi masalahnya yang dijual itu jantan itu hitam, betina itu coklat. Nah, ketika kawin terjadi 300 ini, masnya kan tidak tahu mana jantan mana betina, betul kan? Ada jantan hitam, ada jantan coklat, ada betina hitam, ada betina coklat. Nah, di sini nanti teorinya begini. Ambil betina hitam. Ini jantan itu hitam, betina itu coklat. Ambil betina hitam, kawinkan dengan jantan hitam. Nah, terus dikawinkan, terus anaknya lagi ambil yang hitam lagi betina, coklatnya yang ini tetap hitam. Nanti akhirnya 3 kali perkawinan ketemu betina coklat, semua yang warna coklat pasti betina, yang warna hitam pasti jantan. Sudah selesai. Berarti butuh berapa lama untuk buat induk yang jantan hitam, betina coklat? Enggak Pak, 60 hari, 60 hari, berarti butuh waktu berapa lama? Ya 6 sampai 8 bulan. Sudah, masnya sudah jadi breeding. Paham maksud saya? Nah, kalau mau jadi induk bagusnya telur puyuh itu Bapak Ibu sebenarnya dipegang Klaten. Namanya malon. Tahu malon? Manuk londo. Manuk londo itu diambil dari puyuh dari Prancis.
sehingga badannya besar. Nah, sampingan kedua, pakan itu diambilkan dari puyuh jantan. Ini dijual umur cuman potong itu 30 hari sudah bisa dipotong kalau puyuh jantan. Itu untuk ganti pakannya yang betina. Jualnya kemana Bapak Ibu? Warung Lamongan yang ada tulisan burung dara. Lah burung dara itu kadang-kadang ganti burung puyuh. Kalau burung dara 25.000, kalau burung puyuh 8.000 sampai ya 7.000 8.000 satu ekor. Nah, untuk ibunya Mas yang sakit diabetes 1. Sakit diabetes itu cuman kelebihan gula Bapak Ibu. Betul atau tidak? Supaya sembuh apanya? Gulanya dikurangi. Loh gampang kan? Loh Pak, kalau gulanya sudah dikurangi, sudah diet, sudah puasa, bahkan tidak makan, hasilnya apa kira-kira kalau sudah tidak makan Bapak Ibu? Kurus. Kenapa kok bisa kurus? Karena tubuh ngambil gula dari daging. Apakah gulanya turun? Gulanya tambah tinggi. Jadi kalau orang sakit diabetes, percayalah kata-kata saya, makanlah secukupnya, jangan sampai kekurangan. Yang tidak boleh yang enak-enak dan yang manis-manis. Kalau itu sambil dengar lagunya Roma Bapak Ibu. Kenapa yang enak-enak itu yang dilarang? Nah itu, karena bisa sakit gula, kolesterol, asam urat. Itu jawabannya. Ya jangan dilanjutkan, itu tidak begitu lagunya. Terus yang kedua, penurun gula itu pahit. Tapi tolong, jangan pahit-pahit, nanti livernya sakit. Kalau setiap hari makan biji mahoni, makan daun insulin, daun pepaya, daun sambiloto, daun brutowali, nanti sakit hati. Bukan sakit hati karena apa? Livernya betul-betul sakit. Bengkak. Karena apa? Saya ini kepahitan. Terlalu pahit maksudnya. Karena itu tolong ya, jangan suka sakit hati ya. Biar tidak kepahitan. Atau jangan kepahitan biar tidak sakit hati, itu yang betul itu. Nah, obatnya bagaimana? Tolong. Kemarin sudah diajari ngerebus, Mas. Ngerebus itu mendidih, matikan. Jangan sampai lebih dari mendidih lama. Kalau mendidih lama tinggal jadi racun. Apa yang harus diminum tiap hari dan dimakan tiap hari? Kemarin Pak Bambang setengah jatuh jus untuk diabetes, kacang panjang, seledri, belimbing, mentimun, dan pari. Kacang panjang, seledri, belimbing, mentimun itu untuk memperlancar peredaran darahnya. Pari untuk membantu memperbaiki pankreas. Terus yang berikutnya lagi, minta tolong. Kalau gulanya bandel Pak, tidak mau turun dari angka 400. Berarti air yang diminum, air putihnya ngandung 2 daun salam sama batang kayu manis. Kayu manisnya 2 batang, daun salamnya 6 lembar. Setiap hari masih air panas dicem, biarkan diminum sepanjang hari. Kayu manis dibiarkan, daun salam tiap hari diganti. Insya Allah Bapak Ibu ini sudah netral. Kalau sudah diabetesnya sudah parah, setiap hari kakinya kepengen dipijeti. Sudah ada yang begitu? Sudah pengen dipijeti terus? Kalau kakinya kepengen dipijeti itu minta disalami yang manis-manis. Buatkan salam manis, kayu manis, daun salam, kunir putih, jahe merah, pinang muda. Minta tolong. Itu yang dibuat. Bisa paham kira-kira? Jadi obatnya diabetes ini. Terus jangan keburu, nanti orang ngomong gini, itu terlalu lama, jangan terlalu dimakan emosi. Kalau kita kepengen cepat, ndak ada obat diabetes cepat. Dikasih obat kimia, minum obat penurun gula Bapak Ibu, saya jamin minum 10 tahun loh ndak sembuh, tambah komplikasi. Terus kalau minum herbal agak lama-lama, kalau mau baik keadaannya butuh waktu 3 tahun.
Nanti kalau ada bosan bilang gini, dulu untuk sakit itu loh butuh bertahun-tahun. Paham maksud saya? Untuk sakit diabetes butuh berapa tahun Bapak Ibu? 30 tahun, 40 tahun. Mau sakit aja lah butuh 40 tahun. Terus mau sehat butuh 2 hari. Kan impossible. Kita membangun lebih lama. Nah, karena itu saya minta tolong ini yang kita lakukan. Ya Mas ya. Terus makanan terbagus untuk diabetes itu pari. Buah pari. Bapak Ibu hargailah Allah yang sudah menciptakan semuanya. Dia menciptakan tidak pernah keliru. Dia ciptakan itu tidak pernah ngawur. Dia ciptakan itu sesuai pada tujuan masing-masing. Karena itu sama dengan kita juga. Kita diciptakan oleh Tuhan, oleh Gusti Allah dengan tujuan yang berbeda-beda, dengan fungsi yang berbeda-beda, tetapi di satu tubuh, di satu anggota. Kita bergerak sama-sama. Karena itu saya menghargai Bapak Ibu semua sama. Di mata saya semua sama. Biarpun yang datang jenderal saya anggap sama. Karena apa? Masih sama-sama manusia. Apalagi kalau duduk di sini sama-sama petani. Oke, sudah jam 10 ya. Kita akhiri dulu malam hari ini Bapak Ibu. Besok kita akan diskusi full dari pagi sampai sore. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.